Oke, nggak lama ini ada sebuah wacana oleh satu sosok yang ingin mengalahkan Mister Beast. Di sini tidak akan disebut dia itu siapa dan tidak akan mendukung pihak A atau pihak B, whatever ya. Cuma kita akan coba analisis saja sesuai dengan opiniku ya. Jadi mengenai opiniku ini adalah, apakah salah kalau kita memiliki mimpi yang tinggi? Jawabannya enggak. Tapi mungkin di situ yang salah itu adalah ketika kita seolah-olah mungkin ya mewakili sesuatu, atau kita kayak ingin membuat janji manis. Mungkin seperti itu kali ya. Soalnya banyak sekali celah akan sebuah pernyataan yang seperti itu. Jadi kayak aku akan menjadi yang paling baik, paling hebat untuk mewakili klan A gitu. Nah, sedangkan klan A ini kayak tidak pengen kamu wakilkan, bagaimana dong? Itu yang jadi masalah. Dan kemudian ini semua sebuah ambisi atau cita-cita ini menjadi sebuah hal negatif dipandangnya, dan juga bisa kayak memecah belah penduduk di sebuah tempat ya. Begitu ya. Jadi kita akan bahas dulu sebetulnya kenapa kok Mister Beast. Mungkin ya kita bahas dulu why, kenapa dia. Mungkin dia saat ini menjadi yang the number one, the king, penguasa atau titik puncak akan sesuatu, utamanya online ya kan. Untuk di YouTube aja dia sudah sangat tinggi sekali jumlah subsnya. Kemudian mungkin kalau di total-total dengan media-media yang lain, entah IG, entah TikTok ya, itu mungkin akan sangat 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 tidak bisa dikalahkan, atau sangat banyak kali lebih ke situ. Dan sebetulnya ada juga ketika aku lihat-lihat itu mempermasalahkan mengenai menyaingi, mengalahkan gitu. Ada yang salah nggak sih? Nggak juga sih. Kalau kalian melihat sebuah fenomena di sekian tahun lalu mengenai The King of YouTube ya, PewDiePie, dia itu kan sedang battle melawan sebuah company. Dan di situ ya gimana gitu loh. Sebuah persaingan itu akan menghasilkan sesuatu pastinya kan, yang ujung-ujungnya PewDiePie pun kalah ujung-ujungnya. Yang menang adalah company itu. Tetapi dampaknya itu apa? Apakah PewDiePie akan langsung kayak, ih kamu cupu, kamu nggak guna, mending kau mati aja? Nggak gitu guys. Jadi ketika The King of YouTube aja kalah, it's okay, kehidupannya nggak beda, nggak tiba-tiba dia menjadi makhluk atau manusia yang paling hina, paling miskin, nggak juga sih. Jadi ketika dia mendapatkan kekalahan itu, ya mungkin dia have fun, mungkin. Bagi kita yang penontonnya mungkin menyayangkan, why, kenapa PewDiePie bisa kalah dengan sebuah company, apalagi company-nya kayak begituan gitu. Dan ya itu adalah sebuah, apa ya, aku bisa bilang seleksi alam. Nah, kenapa kok demikian? Nah, setelah itu, The King of YouTube siapa? Mister Beast lah itu. Dia melewati banyak sekali batu demi batu, stepnya makin tinggi gitu ya. Kayaknya sih ya, nggak ada yang masalahin sih. Ketika Mister Beast mengalahkan PewDiePie atau company yang mengalahkan PewDiePie itu. Jadi di sini tuh kalau kita ambil sisi positif, sebetulnya kita butuh namanya persaingan. Sebab segala sesuatu yang dimonopolikan, segala sesuatu yang dikuasai oleh satu pihak saja, itu tidak akan pernah sehat. Contohnya ada game-game yang dia itu ada di satu developer doang gitu. Jadi kayak, oh jadi game apa, dia bikin game A laku, bikin game B laku. Ketika dia bikin game C belum tentu laku. Kenapa? Sudah mulai ada saingannya. Di situ penduduknya atau pemainnya sudah mulai membanding-bandingkan. Mending aku main game C atau game yang ini nih saingannya nih gitu. Nah, jadi meskipun dia kayak seolah-olah kayak, kamu bukan sainganku, tapi ada satu dua hal tindakan yang menyebabkan kita tahu bahwa
Hal ini dilakukan sebab ada sesuatu, ada persaingan. Supaya apa? Supaya dia tidak dikalahkan. Padahal kalau kita ngomong loh ya, apakah developer ini akan jatuh miskin ketika game C nggak dimainin? Ya nggak juga. Kan ada yang apa ya, pemain-pemain loyal di game-gamenya yang lama dan mungkin dia mau mencoba game yang C, game yang ketiga ini gitu. Jadi ya tetap akan ada pemasukan, cuman pemasukannya jadi dibagi. Itu yang jadi masalah untuk monopoli. Yang memonopoli tidak mau membagi keuntungan itu. Begitu, teman-teman. Itu kalau opiniku ya. Soalnya kalau dia bisa untung sekian ya, kenapa dia mesti bagi sekian itu dengan mungkin developer lain atau mungkin siapa pihak lain gitu. Jadi ya itu adalah salah satu penyebabnya. Dan utamanya mungkin juga melihat gede enggaknya sebuah marketnya. Contoh ketika ada game A gitu dikomplain nggak ngefek, seolah-olah ngomong sama tembok, seolah-olah developer tuh telinganya ditutup pakai kapas tuli gitu. Tapi begitu ada market yang gede skalanya yang memainkan game itu dan mengisi kekayaannya di situ, komplain sekecil apapun langsung ditanggapin. Jadi di sini sebetulnya itu bukan masalah menjatuhkan atau menyayangi kalau aku bilang ya. Itu mengenai kepada persaingan akan membuat sesuatu yang monopoli akan menjadi lebih sehat. Ya kita nggak tahu tujuannya sebetulnya ya untuk suatu dua pihak itu mengalahkan, menyaingi gitu nggak tahu. Tapi ya maybe akan ada dampaknya lebih positif mungkin ketika Mister Beast bagi-bagi, misal dia kayak kan ada konten-konten semacam donasi kepada penonton nol. Jadi ada yang live streaming entah di Twitch di mana gitu ya. Aku nggak begitu ngikutin full, tapi ketika dia lagi menemukan yang betul-betul watchingnya nol, which is satu ya. Jadi ketika dia nonton kan jadi satu tuh, nol jadi satu, dia sumbang sekian gitu, dan sumbangannya betul-betul nggak ngotak gitu loh. Sedangkan kalau di suatu tempat dulu juga ada kan yang live streaming disumbang, awalnya sekian 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 sekian, habis itu totalnya 1 M. Nah ketika sudah 1 M sampai sekian lama gitu, ujung-ujungnya dibalikin. Kenapa? Sebab uang yang buat nyumbang itu bukan uang aslinya dia, alias ya ada kasus begitulah. Jadi itu yang jadi masalah dan sebab demikian diminta untuk balikin. Padahal kalau dilogikain sesuatu yang sudah dikasih, sesuatu yang sudah didonasikan, ya sudah jangan dikembalikan, itu udah haknya, jatahnya yang dikasih, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat apakah ada dampaknya, ya mungkin ada. Tergantung kepada subjeknya. Jadi untuk kita melihat kalau ada yang ingin menyaingi si siapa, ingin menjadi number one, itu tergantung kepada subjeknya. Kalau ujung-ujungnya dia melakukan itu untuk menjadi lebih baik, ya kita mungkin akan dapat manfaat, mungkin. Tapi kalau misalnya dia nggak ngelakuin itu, ya kita hanya menambah-nambah kekayaannya dia begitu saja. Jadi untuk tahu halnya bagaimana, ya kita nggak akan pernah tahu sampai dia mencapai posisi yang number one tadi. Tetapi yang butuh kita tahu adalah kita butuh pemuda-pemuda yang mimpinya setinggi melebihi langit. Gitu kan ya. Jadi gantungkanlah mimpimu setinggi mungkin. Sebab kalau misalnya jatuh, ya masih ada di sebelah bintang-bintang. Gitu sih. Jadi kalau misalnya kita melihat yang lain-lain, wah aku pengen jadi Hokage, gini 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 gini, selalu akan ada masalah, selalu akan ada penolakan. Apalagi kalau misalnya tidak sama klannya, tidak sama kepercayaannya, padahal dia punya kemampuannya. Itu. Jadi kemampuan belakangan,
kita fokusin pada kesamaan kita. Oh, klien kamu sama dengan klien aku. Oh, kepercayaan kamu sama dengan kepercayaan aku. Setelah itu jadilah Hokage. Setelah itu yang jadi masalah adalah ya kalau tidak sesuai dengan hati dan kapasitasnya, pengen menguasai tempat itu jadi Hokage sekali dua kali nggak cukup. Pengennya selamanya jadi Hokage. Dan mungkin pengen di dalam bayang-bayang. Paham? Selalu menjadi Hokage dalam segi dia maju atau menjadi bayang-bayang. Dan apakah ini hal yang umum? Umum sekali teman-teman ya. Semua yang pengen jadi Hokage fokusnya pasti ada maninya. Begitu aja kali ya. Jadi ya sejauh ini kalian yang bisa menilai apakah sebuah persaingan itu baik apa enggak, kayaknya sesuai dengan konteks dan tujuannya masing-masing. Jadi istilahnya kalau yang PewDiePie tadi saingan dengan sebuah company, positifnya apa? Positifnya paling enggak 3 digit juta subsnya. Paling enggak ya. Itu pencapaian yang cukup sulit dan sangat-sangat apa ya? Ajaib lah istilahnya. Kalau nggak ada persaingan itu bayangin aja. Kalau nggak ada aja, kayaknya belum sampai deh. Kayaknya. Apalagi kalau melihat dia sedang pensiun, dulu kan sukanya main game, bikin meme. Saat ini mungkin dia lebih ke family gitu. Dan sudah agak tidak fokus ke konten-kontennya, ya agak sulit ya. Gitu aja kali ya, sekian.